Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda yang solih dan solihah kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Selalu tetap semangat dalam belajar ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 3 dan 4. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu. Kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia dari Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Pertama, pantun bersajak AB-AB. Kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ketiga, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Dan yang terakhir, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Perhatikan pantun berikut. Minuman enak ada di kantin. Es buah rasanya segar. Olahraga secara rutin membuat tubuh menjadi bugar. Ciri-ciri pantun di atas adalah: pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Kedua, bersajak AB-AB karena baris pertama berakhiran in, baris kedua berakhiran ar, baris ketiga berakhiran in, dan baris keempat berakhiran ar. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Amanat pantun tersebut adalah kita harus rutin berolahraga agar tubuh kita sehat dan bugar. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Suara gendang bertalu-talu, diikuti tarian anggukan. Jagalah kesehatan selalu agar harimu membahagiakan. Nah, ciri-ciri dari pantun di atas tersebut, yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama terdiri dari 10 suku kata. Baris kedua terdiri dari 10 suku kata. Baris ketiga terdiri dari 10 suku kata dan baris keempat terdiri dari 11 suku kata. Dan pantun tersebut bersajak AB-AB. Baris pertama berakhiran lu. Baris kedua berakhiran kan. Barisan ketiga berakhiran lu dan barisan keempat berakhiran kan. Ayo buatlah sebuah pantun. Lalu identifikasilah ciri-cirinya. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan.
Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Berikut ini kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Interaksi manusia dan lingkungan yang terjadi yaitu Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sendal refleksi. Ia juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk kebutuhan manusia, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya yaitu membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi. Usaha yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya, yaitu Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang telah ditebang. Hubungan ketergantungan yang terjadi pada usaha Pak Damar yaitu Pak Damar membutuhkan masyarakat di sekitarnya sebagai tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi. Masyarakat sekitar membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Berikut ini beberapa peran yang bisa kita lakukan dalam pemilihan ketua RW. Yang pertama, membantu menyiapkan tempat pemungutan suara. Kedua, membantu para ibu menyiapkan makanan dan minuman. Dan yang terakhir, mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Mufakat adalah sesuatu yang telah disepakati bersama untuk ditaati dan dilaksanakan bersama-sama. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat dapat dilakukan pemungutan suara atau voting. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu ada banyak hal atau masalah yang harus diputuskan bersama. Berikut beberapa contoh masalah yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama. Pertama, memilih ketua RT, RW, dan kepala desa. Kedua, menyelesaikan masalah tentang kebersihan lingkungan. Ketiga, menentukan cara menjaga keamanan lingkungan. Keempat, membantu warga yang membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, menentukan bentuk atau jumlah sumbangan sosial.